sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dua wartawan tiba-tiba masuk ke dalam rumah sakit dan merekam kondisi Nashin Xavier. Tentu hal yang mencurigakan. Siapa yang memerintahkan mereka? Temukan jawabannya dalam kisah Bang Harvey chapter 6700 sampai 6704. Chapter 6700. Setengah jam kemudian, Harvey York dan Yvonne Xavier tiba di unit perawatan intensif rumah sakit Saint Mary yang diinvestasikan oleh keluarga Xavier di Walsing. Begitu mereka berdua muncul, Jesse Xavier, Sia Xavier dan yang lainnya berjalan dengan cepat menghampirinya. Nona Xavier, Tuan Muda York. Jelas, orang-orang ini sudah menganggap Harvey York sebagai salah satu dari mereka. Yvonne Xavier sedikit mengangguk, lalu berkata dengan lembut. Apa yang terjadi? Jesse Xavier mengulurkan tangannya, dan berkata dengan pelan. Kamu akan tahu saat kamu masuk dan melihatnya. Yvonne Xavier dan Harvey York saling memandang, dan mengikuti Jesse Xavier ke ICU. Mereka segera melihat bahwa di bangsal terdalam, ada banyak instrumen yang terus berputar, dan semua jenis lampu yang menyilaukan terus berkedip. Di tempat tidur di tengah bangsal, Nashin Xavier terbaring dengan di ranjang rumah sakit dengan berbagai macam cairan yang mengalir ke dalam tubuhnya melalui tabung-tabung yang terhubung dengannya. Dengan masuknya cairan ini, tanda-tanda vital Nashin Xavier sepertinya terus berayun antara hidup dan mati. Mengapa Nashin Xavier tiba-tiba mengalami kecelakaan? Kelopak mata Yvonne Xavier berkedut, agak sulit dimengerti. Dia juga bertemu Nashin Xavier saat makan malam tadi malam. Kenapa, Nashin Xavier tiba-tiba terbaring di unit perawatan intensif? Pada jam 8 pagi ini, sesaat setelah kamu meninggalkan rumah, seseorang mengantarkan kotak kurir dengan beberapa simbol kuno di atasnya, dan disebutkan bahwa penerima harus membukanya sendiri. Ketika tetua Xavier melihat simbol-simbol itu, dia mengabaikannya dan membukanya sendiri. Lalu ada udara hitam naik ke langit, dan tetua Xavier jatuh koma di tempat, sebelum kami segera membawanya ke rumah sakit. Tapi menilai dari situasi saat ini, kita harus mencari tahu, apa udara hitam itu sesegera mungkin, dan kemudian meresepkan obat yang tepat untuk merawatnya. Kalau tidak, kamu benar-benar harus bertanggung jawab. Jesse Xavier menatap Yvonne Xavier dalam-dalam, dan berbicara dengan makna yang dalam. Yvonne Xavier mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin. Jesse Xavier, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku memanfaatkan kesempatan untuk membuat kekacauan ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sangat menghargai posisi matriark dari keluarga Xavier? Jesse Xavier menggelengkan kepalanya dan berkata. Yvonne Xavier, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Jika aku memiliki pemikiran ini, aku tidak akan membiarkanmu muncul di sini. Maksudku, sepertinya seseorang sangat ingin menempatkanmu di atas. Wajah Yvonne Xavier terlihat sedikit lebih baik saat mendengar ini, tapi dia masih terus mengerutkan kening. Mungkinkah konsorsium Xavier Amerika Serikat? Setelah berpikir sejenak, Yvonne Xavier berbicara pelan. Tidak. Sebelum orang lain dapat berbicara, Harvey York menyipitkan matanya dan berbicara dengan ringan. Tuan Muda Xavier, kamu pasti sudah melihatnya. Nashin Xavier pasti menderita semacam serangan mental, dan serangan mental semacam ini hanya bisa dilakukan oleh master seni bela diri kuno. Jadi orang yang mengatur game ini seharusnya bukan keluarga Xavier Amerika Serikat. Setidaknya itu harus menjadi tempat suci seni bela diri. Hanya saja aku tidak bisa mengetahuinya. Mengapa orang-orang dari tanah suci seni bela diri campur tangan pada saat kritis ini? Jesse Xavier berkata terus terang. Tuan Muda York, sejujurnya, karena kamu adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara besar aku awalnya curiga bahwa kamulah yang mengatur jebakan. Lagi pula, dari sudut pandang yang dangkal, Yvonne Xavier berada di posisi teratas, dan orang yang paling diuntungkan adalah kamu. Yvonne Xavier mengerutkan kening, dan berkata, Jesse Xavier, kamu terlalu jauh. Jesse Xavier menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan. Tapi aku segera memikirkannya lagi, apakah ada seseorang yang tidak ingin keluarga Xavier terlalu dekat denganmu? Dan itulah mengapa mereka menggunakan trik ini. Chapter 6701. Harvey York mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan. Apakah kamu punya petunjuk? Tidak ada untuk sekarang. Jesse Xavier menggelengkan kepalanya. Orang yang bertindak menyembunyikan jejaknya dengan sangat baik. Sejak kejadian ini, aku sudah mengirim orang-orangku untuk melacaknya dari sumbernya. Tapi kami tidak menemukan petunjuk yang valid. Namun, untuk saat ini, tidak masalah apakah kita dapat menemukan orang itu. Yang terpenting adalah menyelamatkan Patriark Xavier dulu. Kalau tidak, begitu sesuatu terjadi padanya, mungkin Linus Xavier akan memiliki alasan untuk menyerang kita di konferensi pers besok. Harvey York mengangguk, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor dan menyerahkannya kepada Jesse Xavier, berkata. Dalam situasi ini,
Karena aku sangat dicurigai sebagai orang di balik rencana ini, aku tidak dapat melakukan apapun untuk membantunya dalam situasi ini. Namun, aku yakin Tuan Oscar Armstrong akan membantu demi aku. Dokter senior Tuan Oscar Armstrongen. Melihat nomor di layar ponsel yang Harvey York serahkan, Jesse Xavier sedikit terkejut. Tetapi setelah beberapa saat, dia dengan cepat berjalan ke samping untuk menelepon. Dia sudah lama dia ingin menghubungi Oscar Armstrongen, tetapi di seluruh keluarga Xavier, hanya Nason Xavier yang memiliki kontaknya. Dan keluarga Xavier tidak ingin orang luar mengetahui apa yang terjadi pada Nason Xavier, jadi mereka menahan diri dan tidak menghubungi Oscar Armstrongen. Sekarang setelah mereka memiliki nomor Harvey York, keluarga Xavier akhirnya bisa bernapas lega. Melihat keluarga Xavier mulai mengatur perawatan Nason Xavier, Harvey York bermaksud keluar agar tidak mempersulit Yvonne Xavier. Lagi pula, bagi keluarga Xavier, keberadaannya agak memalukan. Segera, Harvey York berjalan ke lobi unit perawatan intensif, siap mencari sudut untuk beristirahat. Namun, saat dia berjalan ke sudut aula dan duduk, dari sudut mata Harvey York melihat dua sosok berjas putih berjalan dengan hati-hati. Awalnya, pakaian mereka tidak terlalu istimewa, tetapi perawatan yang disengaja seperti ini tampak sangat mempesona di aula kosong ini. Segera, seorang pria berambut pendek di antara keduanya, diam-diam mengeluarkan drone seukuran telapak tangan. Dia membiarkannya terbang tanpa suara, bersiap untuk menembak. Pada saat ini, Yvonne Xavier baru saja berjalan dari kedalaman koridor, dan drone terbang melewatinya dalam sekejap. Tanpa sadar melihat ke belakang, setelah melihat tempat di mana drone itu tinggal, mata Yvonne Xavier tiba-tiba menjadi dingin, dan matanya dengan cepat tertuju pada pria yang memegang gagang kendali jarak jauh di aula, dan dengan tegas berteriak. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Pria yang sedang berkonsentrasi syuting terkejut, tangannya bergetar, dan drone itu menghantam langit-langit dan langsung meledak. Pada saat ini, pria itu dengan cepat memulihkan ketenangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. "Kami dari Departemen Kesehatan, dan kami datang ke sini untuk melakukan kunjungan mendadak." "Orang-orang dari Departemen Kesehatan." Yvonne Xavier sedikit terkejut, lalu berkata perlahan. "Tunjukkan padaku dokumennya." "Apa? Kamu hanya orang biasa, juga ingin memeriksa ide staf Departemen Kesehatan kami?" Wanita yang berdiri di samping yang juga mengenakan jas putih tertawa saat ini. "Apakah kamu tidak berpikir kamu bercanda? Ini adalah rumah sakit swasta. Tidak terbuka untuk umum. Secara alami, tidak menerima yurisdiksi Departemen Kesehatan. Bahkan jika kamu ingin datang untuk pemeriksaan, kamu harus memberitahukan terlebih dahulu." Yvonne Xavier membuka mulutnya perlahan. "Jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu berada di sini untuk kunjungan mendadak, kamu dapat memberitahu kami departemenmu, nama, dan menunjukkan idemu. Kalau begitu kamu bisa melakukan pemeriksaan. Kalau tidak, aku berat mencurigai kamu memiliki tujuan lain untuk memaksa masuk ke tanah pribadi." Chapter 6702. Mendengar pertanyaan Yvonne Xavier, ekspresi pria dan wanita itu langsung menjadi gelap. "Siapa kalian? Apa hakmu untuk menanyai kami? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa ini adalah rumah sakit swasta? Katakan, bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa rumah sakit ini tidak berada di bawah yurisdiksi Departemen Kesehatan? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bos di sini?" Pada saat ini, wanita itu berteriak dengan angkuh, dan ada kesombongan yang tinggi dalam nada konfrontatifnya. "Benar. Kamu bukan bos di sini. Jadi mengapa kamu ikut campur dalam masalah kami di sini? Pergi atau aku akan meminta kamu untuk memberikan kompensasi atas drone yang kamu rusak." Ekspresi kedua orang ini dibuat seolah-olah mereka tidak melakukan kesalahan. Dengan kemunculan Yvonne Xavier tiba-tiba telah rencana mereka. Harvey York melirik kedua orang ini dengan acuh tak acuh. Meskipun tindakan mereka buruk, kewaspadaan di tempat dan nada arogan mereka sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa. Setidaknya, mereka sudah familiar dengan pemandangan seperti itu. "Maaf, kebetulan aku Direktur Eksekutif Rumah Sakit Saint Mary ini." Yvonne Xavier tersenyum tipis, lalu menunjuk ke ponsel pria itu. "Hapus semua hal yang baru saja kamu rekam, dan kamu bisa pergi." "Apa yang kami rekam? Jangan memfitnah." Sebelum pria itu dapat berbicara, wanita itu telah mengambil ponselnya dan menyembunyikannya di tas tangannya. "Jangankan kami tidak merekam apapun, bahkan jika ada, itu ada di ponsel kami, dan itu milik kami. Kenapa kami harus memberikannya padamu? Kamu ingin kami melakukan apa yang kamu katakan? Aku tidak akan melakukannya. Kapan orang negara HAM mengajari kami bagaimana melakukan sesuatu?" Mendengar kata-kata ini, alis Yvonne Xavier sedikit menyusut. Melihat bahwa Yvonne Xavier sepertinya akan memanggil keamanan, Harvey York melirik keduanya, lalu mengeluarkan cek dan menulis nomor di atasnya. "Kita semua adalah orang yang berakal sehat, dan bisa saling memahami. Ini rumah sakit swasta, dan hanya ada satu pasien di rumah sakit ini.
Semua orang bisa menebak untuk apa kamu menggunakan drone dan merekam unit perawatan intensif. Masuk akal bahwa kami dapat menangkap kalian secara langsung, mengirim kalian ke kantor polisi untuk menghabiskan waktu di penjara. Tapi aku orang yang terbiasa bersikap baik kepada orang lain. Ada 1,4 juta dolar dalam cek ini. Selama kamu menghapus apa yang kamu rekam dan menjelaskan siapa yang memintamu untuk datang, maka kamu bisa mengambil cek ini. Bagaimana? Apakah kamu ingin menyuap kami? Wanita itu memiliki ekspresi arogan di wajahnya saat ini. Sudah kubilang, kami berasal dari negara paling beradab di dunia. Aku juga bekerja untuk media paling otoritatif di dunia. Orang-orang seperti kami tidak akan merusak karir kami hanya demi sejumlah uang. Dan di negara H, kita juga memiliki ekstrateritorialitas. Kamu tidak berhak mengganggu kebebasan kami. Saat berbicara, wanita itu melambaikan tangannya dan berkata, Morgana Jackson, pergilah, jangan perhatikan orang-orang rendahan ini. Pria itu juga mencibir, dan berkata, benar, Jin Fulei, orang-orang negara H ini mencoba mencemari etika profesional kita dengan uang kotor. Mereka hanyalah sekelompok sampah tidak beradab, sampah dunia. Jika mereka berani menyentuh kita, kedutaan Amerika tidak akan membiarkan mereka. Chapter 6703. Setelah itu, kedua orang itu bersiap untuk pergi. Yvonne Xavier sedikit mengernyit, lalu berkata dengan ringan, hentikan mereka. Mengikuti perintahnya, lebih dari selusin petugas keamanan keluar dari sudut ruangan. Orang-orang ini semuanya adalah penjaga keamanan keluarga Xavier dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka tidak menyerang secara langsung, tetapi hanya memblokir semua pintu keluar. Melihat pemandangan ini, Jin Fulei langsung menjadi marah. Orang-orang negara H, apa maksudmu? Beraninya kamu menghalangi jalan kami yang datang dari dunia kebebasan. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, orang bebas dari negara beradab. Mengapa kamu tidak memberitahuku dari negara beradab mana kamu berasal? Aku sudah mendapat kartu hijau dari Amerika, jadi dia tentu saja dari Amerika Serikat. Jin Fulei tampak bangga. Amerika Serikat adalah negara paling beradab di dunia. Ketika kami menjadi warga negara Amerika Serikat, secara alami kami adalah orang-orang bebas. Aku berkata padamu, aku penduduk asli Amerika Serikat, dan hukum Raja Negara H tidak dapat mengendalikanku. Cepat menyingkir. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, aku tidak peduli apakah kamu berasal dari Amerika Serikat atau dari negara yang jelek. Aku tidak peduli apakah kamu memiliki kartu hijau atau kartu hitam. Namun, ini adalah wilayah negara H, dan di wilayahku terserah padaku. Apakah kamu mengerti? Setelah mengatakan ini, Harvey York menjentikkan jarinya dan berkata dengan datar, lumpuhkan mereka. Karena mereka orang Amerika, mereka akan ditangani sesuai dengan hukum Raja Amerika Serikat. Aku berhak melenyapkan siapa saja yang masuk ke wilayah pribadi. Mendengar ini, ekspresi Jin Fulei dan Morgana Jackson berubah. Jelas mereka tidak menyangka Harvey York mahir dalam metode ini. Amerika Serikat adalah negara yang menganjurkan kesucian atas kepemilikan pribadi. Di Amerika Serikat, jika mereka melanggar wilayah orang lain seperti ini, mereka memang bisa dilenyapkan tanpa ampun. Melihat beberapa petugas keamanan dari keluarga Xavier mendekat, Morgana Jackson langsung menjadi marah. Hanya orang negara H, hak apa yang kamu miliki untuk menggunakan hukum raja negara kami untuk berurusan dengan orang Amerika? Kamu hanya bisa berurusan dengan kami dengan hukum raja negara H yang malang. Kamu bisa mendeportasi kami. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Bisakah kamu mendapatkan izin dari kedutaan Amerika kami? Bajing, kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri, dan kamu berbicara tentang hukum raja denganku di sini. Kami berdua adalah reporter. Kami bahkan bisa masuk dan keluar dari medan perang dengan bebas. Apa gunanya datang ke rumah sakitmu yang rusak? Setelah selesai berbicara, Morgana Jackson dengan cepat mengeluarkan senjata api, dan menunjuk ke beberapa pengawal yang mendekat. Melihat pemandangan ini, wajah beberapa pengawal keluarga Xavier sedikit berubah. Jelas mereka tidak menyangka kedua orang ini memegang senjata api. Meskipun itu hanya revolver yang tidak terlalu kuat, masalahnya adalah kedua orang ini tampaknya adalah pemula. Dan mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka tidak sengaja menembak. Melihat para pengawal itu terintimidasi olehnya, Morgana Jackson melirik Jin Fulei, dan bersiap untuk pergi dengan penuh kemenangan. Adegan ini membuat Harvey York dan Yvonne Xavier sedikit mengernyit. Mereka sedikit terkejut karena kedua reporter muda ini benar-benar membawa senjata api. Namun, dari poin ini juga terlihat bahwa kedua orang ini pasti sudah siap. Dan seharusnya ada dalang di balik layar yang mengaturnya. Jika tidak, di tempat seperti Walsing, maka penggunaan senjata api tidak akan begitu mudah didapat. Dengan pemikiran ini, Harvey York tidak repot-repot berbicara omong kosong, atau bahkan mencegah senjata api meledak dan melukai orang.
Dia bergerak dengan sesuka hati. Chapter 6704. Sebuah batu kecil terbang keluar dari tanah dan langsung mengenai pergelangan tangan Morgana Jackson. Tangan kanannya sakit, dan senjata api di tangannya jatuh ke tanah setelah kehilangan pegangannya. Dua pengawal yang memiliki mata yang tajam bergerak dengan cepat. Mereka sudah bergegas merebut senjata api, dan yang lainnya langsung menahan mereka berdua. Segera, Morgana Jackson dan Jin Fulei dibawa ke ruang keamanan. Kartu identitas mereka juga ditemukan. Kalian berdua adalah wartawan dari Amerika Serikat. Bagus. Sangat menakjubkan. Yvonne Xavier mengambil dokumen yang tercakup dalam bahasa Inggris, dan melihatnya dengan penuh minat. Namun, aku tidak menyangka media tingkat tinggi dari Amerika Serikat akan datang untuk memata-matai kondisi seorang penatua di keluarga Xavier. Kalian pasti punya banyak waktu luang. Atau, apakah Linus Xavier yang mengirimmu ke sini? Mendengar ini, ekspresi Jin Fulei dan Morgana Jackson berubah, tetapi Jin Fulei tetap berkata dengan dingin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Siapa Linus Xavier, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Aku hanya tahu bahwa jika kamu memenjarakan kami, kamu pasti akan membayar harga untuk masalah ini. Aku tidak percaya kamu berani melakukan itu. Betul sekali. Morgana Jackson memiliki ekspresi muram di wajahnya saat ini. Aku katakan, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Setelah kami pergi, kami akan menyebarkan apa yang telah kamu lakukan kepada kami melalui perangkat lunak Little Bluebird. Aku akan membuat seluruh dunia tahu seperti apa yang disebut peradaban 5000 tahun negara H. Setelah selesai berbicara, keduanya tampak merasa benar, seolah-olah mereka siap mati dengan berani kapan saja. Yvonne Xavier sedikit mengernyit. Mereka jelas mengira bahwa mereka lebih unggul. Di sisi lain, Harvey York tersenyum tanpa komitmen, dan berkata dengan ringan. Kalian berdua tidak memiliki keterampilan lain, tetapi kemampuan memberi label cukup bagus. Namun, kamu telah melupakan satu hal. Kamu masuk tanpa izin di wilayah pribadi dan mencoba membunuh tanpa ampun. Jika kamu ditangani sesuai dengan hukum Raja Negara H, kamu akan dilenyapkan tanpa ampun jika kamu membawa senjata api secara ilegal. Dengan dua kejahatan ini, setelah kami mengirimmu ke kantor polisi, kamu tidak akan bisa keluar sama sekali. Atau harus dikatakan, jika kami ingin melenyapkanmu di sini, kami tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga mendapatkan medali warga negara yang baik. Jadi, jika aku jadi kamu, sekarang aku hanya akan diam dan dengan patuh dan mengakui bersalah. Mengerti? Kedua orang yang berbicara dengan benar itu terdiam dalam sekejap. Mereka selalu berpikir bahwa mereka membawa panji peradaban dan papan nama Amerika Serikat, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi hari ini mereka tidak menyangka akan bertemu dengan musuh bebuyutan mereka. Atau harus dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan menempatkan diri mereka dalam situasi putus asa. Setelah sekian lama, Morgana Jackson menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, bagaimana kamu akan melepaskan kami? Kamu tahu namaku. Sepertinya aku tidak pernah menyebut namaku. Harvey York tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Morgana Jackson dan Jin Fulei langsung berubah. Permintaanku sangat sederhana, ceknya masih untukmu. Tapi kamu harus memperjelas semuanya. Misalnya, siapa yang memintamu untuk datang? Apa yang kamu coba lakukan?